you. Today, you meet me again, and then we will discuss about procedure text. Maybe all of you got this material when you were in junior high school, right? Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas prosedur text. Mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini ketika kalian masih di SMP, bukan? Okay, before we start discussing about this material, let me ask you some question first. Okay, first question. Do you know how to cook instant noodle like the example in the picture? Apakah kira-kira kalian itu tahu cara memasak mie instan seperti yang ada di gambar berikut ini? I think so. Next, how do you operate washing machine? Like in the picture? Apakah kalian tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci? Or do you know how to make an origami? And the last is, if there is a stranger lost his way, and then how do you give directions to him? Dan pertanyaan terakhir adalah, ketika ada orang asing yang tersesat, bagaimana kira-kira kamu memberi tahu arah jalan padanya? Of course in English, pastinya dalam bahasa Inggris. Okay. All the questions that I ask you are the example of procedure text. Oke, untuk lebih jelasnya, apa dan bagaimana itu procedure text, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, let's go. Okay. First, we discuss the definitions. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. Jadi, prosedur teks adalah teks yang disusun untuk menggambarkan bagaimana melakukan sesuatu melalui proses atau langkah yang berurutan. Okay, we continue to the kinds of procedure text. There are two kinds of procedure text. First, text that instructs how to do particular activity, such as giving directions, recipes, rules for game, road safety rules, science experiment, and how to do or make something. Ya, jadi jenis prosedur teks yang pertama itu adalah teks yang memberi petunjuk cara melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu, contohnya memberi arah, resep masakan, aturan permainan, aturan dalam keamanan di jalan, percobaan sains, atau bagaimana mengerjakan atau membuat sesuatu. And then the second one, text that instruct how to operate things, how to operate an appliance, mesin, photocopier, or computer. Jadi, jenis teks prosedur yang kedua adalah teks yang memberi petunjuk bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara mengoperasikan peralatan rumah tangga. Misalkan cara mengoperasikan mesin cuci. Contohnya, bisa juga cara mengoperasikan sebuah mesin fotokopi, ataupun komputer. Now we talk about purpose or social function. Procedure text has social function or purpose to tell the readers how to do or make something. Jadi, prosedur text itu mempunyai fungsi sosial untuk
memberitahu cara melakukan atau membuat sesuatu. Now we come to the generic structure of procedure text. Procedure text has three generic structure. Ya, first is goal. Ya, goal di sini merupakan topik yang akan dibahas di dalam bacaan atau dalam bahasa Inggrisnya states what is to be done. Berarti di sini akan membahas topiknya itu mau membuat atau melakukan apa. And then the second one is material. Material di sini bisa barang ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat atau melakukan sesuatu. And then the last one is step. Step di sini merupakan serangkaian langkah-langkah yang akan dilakukan secara berurutan. Now we talk about language features of procedure text. Procedure text has several language features. The first is imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Ya, imperative sentence di sini yang merupakan salah satu unsur bahasa di dalam procedure text itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu susunan kalimatnya langsung menggunakan kata kerja bentuk satu, verb satu tanpa subjek di depannya. Contohnya, open the cover of the box, pour the water, heat the water, dan sebagainya. Okay, and then the second one is connective of sequence. Ya, connective sequence di sini maksudnya adalah kata penghubung yang menunjukkan urutan langkah-langkah. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Ya, contohnya di sini ada then, while, next, finally, ya, then, kemudian next, selanjutnya, finally, yang terakhir, seperti itu. Ya, and then the next is numbering. Ya, numbering. Numbering di sini penomoran atau angka. Dan di sini yang digunakan adalah bilangan tingkatan. Bukan 1, 2, 3 lagi, tetapi pertama, kedua, ketiga, first, second, third, fourth, dan selanjutnya. Oke? And then, the next is action verb. Verb di sini kata kerja, berarti action verb di sini adalah kata kerja di mana pelaku atau subjeknya itu melakukan sebuah aksi atau gerakan. Ya, contohnya put, meletakkan, stir, mengaduk, mix, mencampur, dan selanjutnya, dan sebagainya. Oke, dan yang terakhir adalah simple present. Ya, di procedure text itu memakai atau menggunakan kata kerja bentuk satu. Ya. Okay, now this is the example of procedure text. Ya, di sini contoh dari procedure text adalah how to use an electronic iron. Ya, bagaimana cara menggunakan setrika listrik. Oke, kita baca ya. Use the heat of an electric iron to remove wrinkles from fabric to get our clothes tidy. In order to do so, we need to follow these following steps. Jadi kita menggunakan panas dari setrika listrik itu untuk menghilangkan wrinkle, kusut ya, menghilangkan kusut dari kain supaya baju kita rapi. Dan untuk melakukannya, kita membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, ya first, prepare the iron, the clothes, a placemat, or any flat surface board, some clothing hanger. Yang pertama, siapkan setrika, kemudian pakaian, placemat, or any flat surface board, ya ini papan setrika, dan beberapa ini gantungan baju.
Then number 2, plug the iron cable into electricity socket and wait until the iron get warmer. Ya, plug itu kalau bahasa Jawanya itu plug, mengecopkan, menancapkan ya. Tancapkan kabel setrika ke dalam soket ya. Soket listrik dan tunggu hingga setrikanya menjadi lebih hangat. Then number 3, place the clothes on the placemat. Letakkan pakaian pada papan setrikaan. Next, ya, the fourth one is apply the iron on the cloth surface evenly. Ya, setrikalah pakaian, ya, permukaan pakaian itu secara merata. And then the next is flip the clothes and apply the iron on the other sides of the clothes evenly. Ya. Putarlah pakaian dan setrika bagian sisi yang lain secara merata. Then the next, put the clothes on the clothing hanger. Letakkan pakaian pada gantungan baju. And then the last is continue with another clothes. Lanjutkan pada pakaian yang lain. Okay guys, that's all my explanation. Okay everyone, thank you for your nice attention and see you in the next material. Bye bye, have a nice day.